first Indonesian shopping mall podcast, Mad Mall Cilengsi Channel. Annyeonghaseyo yorobun. Tepuk tangannya mana? Ya, dari Lebaran ya, kita terbang dari Korea itu baru nyampe hari ini ya Mas ya. Kebetulan lama ya. Soalnya kita menggunakan jalan darat ya. Jalan darat di mana kita menaik tuk-tuk, tahu kan tuk-tuk ya. Oke, kita mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin. Apa? Oke, kali ini kita mengundang backing vokal langsung ya Mas dari Dubai. Tepuk tangan dong. Selamat Idul Fitri untuk para MMC lovers yang merayakan. Nah, ini adalah podcast perdana kita setelah Idul Fitri ya, di mana sudah bisa terlihat kacamata anti badai, anti pelakor sudah saya gunakan di sini ya. Ini kacamata yang paling mahal di toko ini. Wow, penasaran gak sih toko apa? Langsung aja kita ngomong-ngomong bersama Mas Alfas. Mas Alfas, tepuk tangan dong. Iya, Mas Alfas baik ya. Alhamdulillah. Hari ini puasa? Alhamdulillah enggak. Karena memang sudah gak puasa ya guys. Oke, Mas Alfas, selama beberapa menit ke depan akan kita buat menjadi tidak sadar ya. Oh salah. Pokoknya kalau misalnya gak kuat, lambaikan tangan ke kamera ya. Seperti yang saya sudah briefing tadi. Oke, kali ini kita akan bahas-bahas soal Oppa Optik ya. Namanya aja udah Oppa ya. Pastinya tahu lah ya, ini kacamata itu toko kacamata ini terinspirasi dari Korea-Korea gitu ya Mas ya. Mungkin bisa diceritain dikit Oppa ini tipe-tipe kacamatanya itu benar-benar terinspirasi dari Korea atau gimana sih sebenarnya? Kalau untuk optik Oppa sendiri emang dia diterjunkan dari Korea langsung. Oke. Emang diperuntukkan dia lebih ke milenial, maksudnya yang lebih anak muda, lebih ke situ, genrenya lebih ke situ. Lebih ke situ. Kalau untuk anak-anak atau orang tua juga ada, tapi lebih mengutamakan ke remajanya. Ya, remaja, jadi milenial ya. Oke. Bisa kita lihat nih di tokonya, kalau misalnya MMC lovers ke lantai dasar itu ya, langsung di tengah-tengah tokonya sangat kelihatan ya. Oppa Optik ini memang kacamatanya sangat kekinian gitu kan. Iya, memang yang warga-warga Cilengsi itu yang datang emang rata-rata remaja ya. Rata-rata remaja. Emang kita pasoknya ke remaja sih. Kita incarnya emang yang area remaja. Remaja, oke. Biasanya remaja-remaja Cilengsi ini atau Chills ini sukanya kacamatanya yang kayak gimana sih contohnya Mas? Kalau untuk yang lagi trennya sekarang sih dia carinya emang yang modelnya yang tipis. Terus diameternya lebih besar. Lebih besar. Model bulat. Emang lagi ke-Koreaan banget sih. Oke, boleh nggak kita lihat nih kayak gimana sih kacamatanya? Kebetulan di sini saya punya model ya. Modelnya langsung saya datangkan dari Itaewon ya. Itaewon itu nanti bisa nyoba kacamatanya. Mungkin bisa diminta tolong mbaknya ambilin kacamata yang hits banget di Cilengsi atau yang lagi banyak dicari orang itu ya, yang tipis dan diameternya gede ya. Boleh ya? Oke. Ya. Mana kacamatanya? Yang mana aja boleh ya. Nanti model kita akan pakai ya kacamatanya. Oke, ya. Yang itu ya. Oke, ini modelnya Mbak. Coba kamu kesini ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Coba liatin ke kamera kacamatanya. Bagus ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Apa buram? Apa gelap nih? Nah, ini kacamatanya bagus ya. Jadi warna-warnanya juga warna-warna kalem ya Mas Alfas ya. Yang warna kalem ada, yang warna cerah juga ada. Cerah juga ada. Oke. Ini lihat dong pinggirnya sangat elegan. Jadi meskipun dia simple, tipis tapi tetap elegan ya, tetap keren dipakai di mana-mana pun. Oke. Ini cocoknya dipakai kemana nih Mas nih? Kalau ini di outdoor boleh, indoor boleh, karena itu kita ngutamain bahannya juga itu dari titanium. Bahannya titanium, wow. Jadi dia tidak mudah korosi atau karat itu enggak. Jadi lebih tahan lama. Tidak mudah korosi dan korupsi pastinya. Itu ya. Ini bagus banget ya. Next kacamata kita mau lihat ya. Kacamata Korea lainnya, mana model satu lagi nih kita langsung terjunkan dari Jeju ya. Nah, sambil kita ngeliat-liat kacamata nih, aku pengen tahu dong kalau misalnya kacamata itu kan nggak selalu kacamata yang
apa yang frame yang kacanya itu bening ya. Yang benar. Kacamata sunglasses ini juga lagi in banget. Oke, yang kayak gimana sih kalau kacamata kayak gini yang lagi? Kalau kita untuk seri sunglassnya, itu kacamata hitamnya, itu lebih nyarinya kita kan rival kita ada kayak iya. Itu kayak model aku lupa lagi. Apa tuh? Yang tadi aku bilang seri apa itu? Seri yang paling mahal itu ya, ini ya. Oke. Aku lupa namanya sih. Aku ingat lagi. Iya. Nah itu untuk sunglassnya serinya yang banyak cari sih itu karena dari yang lain kalau kita produk sendiri itu harganya lebih ekonomis. Udah gitu kita juga ada diskon juga. Ada diskon, boleh dong ya kita spill diskonnya apa aja mas diskonnya? Kalau kita dari frame itu kita diskon mulai dari 30% sampai 70%. 30 sampai 70, wow tepuk tangan dong. Ini nggak main-main ini ya. Nggak main-main diskon. Oke, next. Kalau untuk lensa kita bervariasi, ada yang anti radiasi atau berubah warna juga ada. Brand juga kita banyak. Kalau untuk lensa juga kita ada diskon itu 10% sampai 30%. 10 sampai 30%. Oke. Nah, kalau lensa yang radiasi nih mas, itu bedanya apa sih sama yang biasa? Kalau radiasi sama yang biasa, semisal kita lihat lagi aktivitas si pemakai ya, kita lihat komunikasikan lagi, dia aktivitas semisal lebih banyak kayak handphone, komputer gitu kan, nah dia ada layar lah ya. Itu kayak banyak radiasi yang bahaya dari handphone, komputer, nah dia nanti difilter sama lensanya, jadi dia nggak masuk ke mata, ibaratnya lebih safety lah untuk kesehatan mata kita. Gitu. Itu untuk harganya sendiri gimana? Kalau range harga kita mulai dari startnya itu 500.000. Itu range harga paling murahnya kita mulai dari 500. Kalau untuk serinya kita banyak. Kita juga ada yang bisa berubah warna atau fotokromik kita sebutnya. Terus plus sama anti radiasi juga kita ada. Anti radiasi. Harganya beda ya? Itu beda. Kalau anti radiasi biasanya lebih mahal ya? Kalau untuk radiasi tadi yang aku bilang startnya 500, tapi kalau fotokromik sama radiasi kisaran harga kita mulai dari sekitar 1 juta. 1 jutaan. Iya, 1 juta. Ini udah ada model kita ya. Satu lagi nih kita terjunkan langsung dari Jeju Island ya. Ini kacamatanya model apa nih mas? Kalau itu lebih ke casual, maksudnya lebih ke casual. Dia bahannya plastik. Bahannya plastik. Kalau lebih bagusnya, kalau kebanyakan sih customer atau pasien pakai itu dia lebih enaknya pakai lensanya fotokromik. Jadi kenapa misal dia kayak ke pantai atau apa, dia bisa kayak model sunglasses gitu. Gitu. Jadi yang berubah-ubah warna tadi ya. Wah keren banget. Ada nggak sih contohnya fotokromik di sini? Fotokromik. Boleh ya. Mbak Itaewon, boleh tolong ya. Di videoin aja. Nah, jadi fotokromik itu bisa kita pakai di dalam dan juga ke pantai, keluar gitu ya, liburan gitu kan. Wah keren banget ini. Kalau untuk fotokromik sendiri itu ada ininya nggak sih? Ada bisa request nggak sih? Pengennya yang berubah warnanya tuh yang nggak terlalu mencolok gitu misalkan? Itu bisa. Bisa ya? Bisa. Itu kita ada varian warnanya, itu ada coklat, ada abu-abu, ada hijau juga ada. Hijau. Jadi tergantung permintaan juga. Kalau hijau lebih kayak ngeliat mata duitan ya. Nah, biasanya kalau fotokromik itu yang digemarinya anak-anak muda atau orang-orang yang udah berusia agak dewasa? Kalau untuk fotokromik ya tadi yang aku bilang dia emang balik lagi aktivitas, cuman rata-rata sih yang fotokromik itu sekarang banyaknya kayak kontraktor karena kan dia aktivitas di luar. Nah, dia lebih banyak karena kan dia ngeblok UV-nya. Kayak gitu. Nah, ini menarik banget ya karena kita tuh teredukasi tentang kacamata karena makin kesini makin banyak nggak sih mas yang pakai kacamata gitu kan, apalagi eksekutif muda kayak kita gini ya, sehari-harinya itu memakai kacamata karena kita bekerja di depan layar. Kalau untuk anak-anak di sini bisa nggak sih mas? Karena kan memang pengunjungnya Metropolitan Mall Cileus ini banyak banget anak-anak juga ya.
Misalnya anak-anak mulai dari umur berapa sih kalau kacamata yang ada di Opa Optik ini? Kalau dari Opa sih kita dari usia 5 tahun juga udah ada. Oh 5 tahun ada ya? Oke. Untuk bahannya kita ada yang karena anak-anak kan biasanya aktif ya. Iya betul. Aktif banget. Nah itu kita ada bahan dari bahan plastiknya itu bahannya Altem. Dia itu lebih elastis. Jadi tidak mudah patah lah. Tidak mudah patah. Oke. Tidak mudah patah. Oke. Iya karena kan anak-anak apalagi yang aktif gitu kan bentar jatuh, pecah gitu ya. Nah kalau kayak gitu misalnya nih Opa ini nggak cuma menjual aja nih misalkan ada yang ininya kegeser dikit gitu ya atau ada yang tiang sih gue ini apa nih namanya ya? Gagangnya tiang bendera kali ya. Nah gagangnya itu agak miring gitu. Nah itu bisa nggak sih benerin di sini? Kalau kita di sini kita masuknya itu servis atau garansi. Oh, ada garansi luar biasa. Jadi kalau untuk kita kalau kayak misalnya pemakaian kurang nyaman selama pemakaian itu atau ada yang kurang, bawa ke sini aja itu nggak ada biayanya alias free. Free. Wow. Kayak spare part atau apa dibawa ke sini aja itu nggak ada biaya juga. Oke, jadi buat teman-teman yang udah belanja ke sini juga gitu ya, ini ada garansinya. Jadi nggak cuma beli handphone doang, ada garansinya ya guys, atau beli elektronik, kacamata juga ada garansinya. Jadi bisa langsung dibawa ke sini, nanti ketemu sama Mas Alfas ya, nanti dibenerin ya. Oke, kecuali mau membenarkan hati yang retak tidak bisa di sini ya. Agak sulit. Oke. Kalau aku pengen lihat satu model sunglasses yang tadi Masnya bilang gitu, yang paling hits dan paling keren, harganya paling bersaing gitu ya. Nanti model aku bisa pakai ya. Boleh. Boleh ya, kacamata sunglasses satu. Paling yang tadi itu yang silver itu ya. Iya. Oke, nah itu boleh ya. Coba dipakai nanti dilihat ke kamera. Nah, itu apa nama tipenya itu Mas? Aduh, aku belum ingat lagi. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti kok ke Opa langsung aja ke sebelah bagian kiri itu banyak tuh sunglasses. Nah ini dia, kelihatan modelnya? Iya. Oke, ini bagus ya. Warnanya silver. Nah ini juga desainnya elegan juga dan bisa juga dipakai sehari-hari juga ya. Kalau lagi naik motor bisa ya Mas bisa. Oke. Nah, ya terima kasih Mbak. Oke. Oke, jadi misalkan nih Mas, kita mau pakai kacamata nih, itu pastinya apa langkah-langkah awalnya kalau kita ke Opa Optik tuh bakal gimana? Misalnya ada nih teman aku, Mas aku pengen pakai kacamata gitu, kayaknya mataku udah mulai burem-burem gitu, ngelihat cowok cakep mulai nggak jelas gitu misalkan ya. Nah itu gimana caranya awal-awalnya? Kalau awal semisal kayak customer atau pasien datang, ya paling kita tanyakan dulu keluhannya itu kenapa, terus yang dirasain apa. Ya kalau kita perlu kita periksa, nanti kita periksa. Jadi kalau untuk periksa emang kita di sini juga nggak ada biayanya. Istilah alias free juga. Nah nanti setelah kita tahu apa? Ya kita tahu keluhannya yang dibutuhkan apa. Nah nanti kita coba cek lagi. Kalau udah tahu hasilnya atau apa, nanti kita tinggal proses lebih lanjut. Kalau untuk masalah lensa atau itu bisa ditunggu. Kita proses kurang lebih 30 menit. Oh cepet banget ya. Jadi kita nggak perlu pulang dulu terus besok ngambil lagi, bisa ditunggu ya. Bisa tunggu atau pasien customer makan dulu atau jalan dulu di mall ini bisa. Iya dong pastinya ya. Di mall ini kita bisa ngapa-ngapain aja, bisa jungkir balik juga ya, bisa nonton dulu terus pulang-pulang udah jadi kacamatanya ya kan. Oke. Nah kalau sepengalamannya Mas Alfas nih menangani pasien atau misalnya orang-orang yang mau pakai kacamata gitu ya, minus berapa sih yang paling gede sejauh ini? Kalau sejauh ini yang kita temuin itu rata-rata itu ada yang paling tinggi ya. Kalau paling tinggi itu ada yang sampai 20. Minus 20? Itu ada. Wow, oke. 20, cuman kalau untuk rata-rata sih ya kalau paling kecilnya rata-rata 1 sampai 3 lah. Oke. 1 sampai 3. Itu usia berapa kira-kira? Kalau minus 20 itu. Untuk 20 karena dia pemakai lama, maksudnya dia emang dari dulu dari sudah pakai, ya. Itu kisaran usianya itu sekitar 30 sampai
40 lah. Oh 30-40 ya, oke. Jadi itu treatmentnya apa kalau misalnya minusnya besar itu? Kalau untuk treatment sendiri, kalau itu kan terlalu tinggi ya. Iya, betul. Itu lebih ke area medis. Oke. Paling jalan satunya itu ya dibantu kacamata atau dia kayak operasi. Plastik atau ya? Plastik. Oke. Nah kacamatanya pasti juga tebel ya mas, gimana tuh? Kalau untuk tebel atau minus kan kita juga ada yang lensa yang sudah dipertipis. Itu indeksnya kita sebutnya indeks itu sampai 1,74. Itu paling kita anjurinya ke merek Nikon. Merek? Nikon. Iya. Ada di sini? Ada. Boleh kita lihat merek Nikon yang seperti apa? Mungkin teman-teman di sini di YouTube kita, viewers kita itu ada yang memang udah lama pakai kacamata dan pengen tahu gimana sih kacamata yang bikin nyaman meskipun kita itu besar gitu ya. Seperti apa contohnya gitu ya? Nikon ya. Mereknya gitu dari Nikon. Oke, itu memang nyaman dan bagus ya. Lebih bagus dan lebih tipis juga. Nikon juga kan sudah terkenal di mana-mana lah ya. Betul ya. Oke, kalau Mas Alfa sendiri pakai kacamata nggak nih? Alhamdulillah enggak. Belum ya, alhamdulillah enggak ya, jangan sampai ya. Tapi ini saya pakai kacamata juga ini ya, dari apa ini Mas? Itu kita merek sendiri, merek sendiri ya? Iya, Karin. Wow, ini gimana? Keren gak? Ini penonton bayaran saya keren ya, oke. Ini kacamatanya lumayan besar ya. Iya. Ini cocok dipakai ke luar negeri kayaknya nih mas ya. Kalau lagi tidur di pesawat gitu ya, nggak kelihatan gitu. Ini kalau di saya lebih ke kaca muka karena hidung saya mendelep. Tapi ini keren banget kalau MMC Lovers pakai karena ini kelebihannya apa mas? Kacamata yang ini? Kalau itu kelebihannya satu model terbaru. Oh wow, pastinya terus ya. Terus yang kedua dia UV blocknya udah 100%. UV blocknya 100%, jadi kita nggak perlu takut ya. Udah aman dari UV matahari itu udah pasti aman. Wow. Ya karena itu penting sekali. Benar. Apalagi cuaca di Indonesia Raya tercinta ini luar biasa ya. Panas. Semakin panas dan semakin hangat ya. Jangan sampai mata kita juga ternodai atau tersakiti oleh sinar matahari ya. Oke. Terjadi keributan apa di sana? Oke, ini kalau dari segi tokonya sendiri ini kan keren banget ya mas. Maksudnya memang terbuka seperti ini ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya ke lantai dasar bisa langsung lihat Opa Optik. Di situ ada dua mbak-mbak di depan yang cantik-cantik yang menawarkan kacamata yang terbaik pastinya. Terus nanti kalau ke dalam bisa ketemu Mas Alfas juga ya. Bisa. Kurang lebih di kacamata yang ada di sini ada berapa mas? Ini banyak sekali ya. Kurang lebih mungkinan sekitar 1.000. 1.000-an ya. Oke. Ini ada banyak banget pilihan. Jadi teman-teman jangan takut. Di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera. Karena kacamata juga selera-seleraan ya. Tergantung keinginan, tergantung kecintaan juga. Oke. Ya, terima kasih Mas Alfat ya. Iya. Mas Alfas. Oke. Tentang hari ini kita bisa yang namanya berbincang-bincang seputar kacamata. Mungkin terakhir dari Mas Alfas mau promosiin tentang promonya kita di Opa Optik atau tentang promo-promo sekarang yang lagi berjalan itu apa aja ya? Kalau untuk sekarang kita ada diskon, itu diskon mulai dari untuk frame kita diskon dari 30% sampai 70%. Kalau untuk lensa kita diskonnya dari 10% sampai dengan 30%. Itu untuk diskon yang saat ini berjalan. Oke. Untuk frame itu kita lagi ada promo juga. Itu paling murah. Itu syaratnya harus pembelian sama lensa. Iya. Itu frame kita mulai dari 88.000. 88.000 frame-nya. Wow. Iya. Oke. Lalu? Untuk sementara itu aja berjalan ya. sih itu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada promo-promo lagi, MMC Lovers bisa langsung lihat di Instagram kita di @matmallcilengsi atau di Instagramnya Opa Optik ya. Iya, Opa Optik. Oke, iya. Terima kasih banyak Mas Alfas. Terima kasih banyak juga Opa Optik atas waktunya. Nanti kita bakal coba-cobain kacamata yang ada di sini lagi. Lihat terus sosmed kita di @matmallcilengsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the first Indonesian shopping mall podcast, Mat Mall Cilengsi channel.